Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, dan juga nikmat yang kita sering baru terasa di bulan-bulan seperti ini di Rabiul Awal, itu nikmat sebagai umat Muhammad SAW. Meskipun idealnya kita tidak hanya seperti dikutip seperti dikatakan Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki di dalam kitabnya rahimahullah radhiyallahu, di dalam kitabnya Haul al-Ihtifal bi Maulid Rasul SAW, bahwa kita ini memperingati Maulid bukan hanya di bulan, atau ingat pada Rasul bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Tapi kebetulan itu momen, namanya saya sering menyampaikan di beberapa majelis, kita ibaratkan momen yang terpenting dalam hidup kita, umpama tanggal-tanggal yang bersejarah di kehidupan kita. Hari lahir anak kita, hari lahir kita, atau mungkin hari pernikahan atau apa yang bersejarah. Bukan berarti kan mengingat pernikahan pada saat hari pernikahan saja kan. Tapi kebetulan ketika hari itu lewat, maka perasaan itu akan lebih kuat. Itu maksudnya maulid. Jadi bukan berarti maksud maulid, ya berarti bahkan kalau dari kita Ahlussunnah yang merayakan maulid umpama seperti sekedar seremonial, itu berarti masih gagal paham. Masih gagal paham terhadap semangat maulid itu tadi. Karena maulid ini ya setiap saat, bahkan kata beliau Sayyid Muhammad Alwi rahimahullah, ya, kita mengingat Rasulullah SAW setiap saat, setiap detik, setiap menit. Ya. Jadi saya ingin sering ya kita sampaikan juga di beberapa kesempatan di maulid itu, ya seperti katanya anak-anak itu, ya saya tidak ngajari pacaran, tapi katanya anak-anak itu yang jatuh cinta, mau makan ingat kamu, katanya mau minum. Ya betul. Tak tahu, saya sudah lupa, jadi sudah mantan pacar, jadi tidak ada pernah pacaran namanya. Alhamdulillah langsung ketemu dia, kuatir langsung dia melihat sekali jadi. Yang pacaran yang kadang 7 tahun geletek, yang nikah gak ulan, 6 bulan buyar. Ya. Jadi kembali ke artinya apa? Kalau orang jatuh cinta ya begitulah. Nah, kita yang mengaku cinta pada Rasul, harusnya SAW idealnya kalau kita mengikuti barometer ukuran tadi kan gitu. Mau minum ingat sunnah Rasul, makan ingat beliau SAW, mau tidur ingat beliau SAW. Harusnya begitu. Maka maulid ini jangan berlalu begitu saja, tetapi paling tidak kita, bagaimana kita di maulid ini ibaratnya kan ibarat cas, charger. Ya, untuk kebutuhan sehari-hari ya taklim ini. Dan ini ilmu ini adalah warisan dari Kanjeng Nabi SAW, warisannya Rasul SAW. Ya kan, dan itu masyhur kisahnya, yang sahabat yang mengabarkan bahwa itu di masjid itu dibagikan warisannya Kanjeng Nabi, langsung orang pasar pada ke masjid. Dilihat kalau tidak ada bagi-bagi fulus. Ya, katanya bagi warisan langsung nyandanya fulus. Ya, kulu bil fulus mulus, mafi fulus mamfus. Ya, kulu bil fulus mulus. Fulus. Kok nyandanya ke uang? Di Parani kok tidak ada orang bagi-bagi duit. Akhirnya diprotes itu sahabat, mana di demo, kalau bahasa sekarang didemonstrasi. Mana kok kamu hoax ini? Ngasih berita, kata bahasa orang sekarang, hoax.
Nggak ada bagi-bagi duit kok ada. Katamu ada bagi-bagi warisan. Nah kamu lihat apa di masjid? Dibilang ada orang belajar ilmu, ada orang. Ya itu warisannya Kanjeng Nabi SAW. Nanul anbiya amnuwaritu dinaran wala dirhaman inama warathul ilma. Kami para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, uang emas atau uang perak. Hanya saja kami mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Maka siapa yang mengambil ilmu berarti dia mengambil dengan bagian yang penuh dari warisannya Rasulullah SAW. Ya maka tapi kan ya memang mungkin waya ya. Yakilul ilmu wa yakthurul jahlu kan gitu. Di antara tanda kiamat tuh sedikitnya ilmu dan banyaknya kebodohan. Ya, diajak apa? Istighosaan, sholawatan buahnya. Ya kita tidak mengatakan jelek, ya semua bagus. Tapi kalau diajak ngaji, saya sering lewati gitu. Kadang kita keluar kota ya lagi masjid mampir kita. Ada kadang-kadang senang kita kalau ada pengajian di masjid itu. Oh masih ada pengajian umum, masih ada pengajian fikih macam-macam. Tapi coba dilihat, yang hadir paling cuma 3-4 sudah bau tanah semua. Ingat tuh. Sudah 4, yang satu ngiler, yang satu ngigo, yang satu ngimpi. Ya. 4 sudah. Sana ustadznya saya yang sudah ada ustadznya ini. Alhamdulillah saya sabar. Ustadznya yang ngajar. Situ ngimpi, situ ngelindur, situ ngiler. Ya. Sudah tinggal 4. Ya sudah. Nyanda semua. Ya itulah mungkin bawa wiswaya yang bawa ya. Jadi kalau diajak ngaji itu susah. Ya, diajak istighosah, diajak itu seragam. Apalagi maulidan sama muludan. Maulidan dan muludan. Seragam. Muludan sama maulidan. Muludan ya. Maulidan sama mulutan. Cepet. Ya, tapi diajak apa? Ngaji. Ya. Ini warisannya Rasul SAW. Ya, kalau kita cinta ya paling tidak kita. Saya sering menganalogikan orang yang menonton konser itu anak muda. Yang kita lihat ya kalau memang sekilas dia nonton apalah itu fansnya dia atau apa yang dia ngefans sama. Coba apa saja dilemparkan aksesorisnya siapa? Bintang itu direbut pasti kan? Rebutan. Ini sama warisannya Kanjeng Nabi tidak ada rebutan. Tidak ada. Ya. Sudahlah. Ya kan warisannya Kanjeng Nabi padahal ilmu ini warisannya Rasulullah SAW. Dan kita biasa kembali pada pengkajian yaitu dari kitab An-Nasihat Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah karya daripada Qutbud Da'wah wal Irsyad Sayyidina Habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardhana fa nabih bisair awliya wa salihin bidarain amin. Yang terakhir daripada sampai kepada itu wal takum minkum sudah ya tentang kewajiban daripada dakwah dan amar ma'ruf, kewajiban dakwah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, hendaknya ada. Ya. Wal takum minkum, dan hendaknya ada minkum dari kalian siapa ummatun, sekelompok umat yang yad'una ilal khairi, yang selalu menyeru mereka siapa umat itu tadi ilal khairi, kepada kebaikan. Dan itu sudah kita bahas ya, karena dakwah ini tugasnya para nabi. Belum lagi manda ila hudan, siapa orang yang dakwah kepada petunjuk, menyuruh orang pada petunjuk, dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti dia. Dan Allah Maha Kaya daripada itu semua. Dan siapa yang menyeru pada dhalala manda ila dhalala alaihi minal itsm mithlu athami man tabi'ahu. Seperti dosa orang yang menyeru pada kesesatan, dia dapat dosa, dan dosa orang yang mengikuti dia karena sponsornya dia juga dapat dosa tanpa mengurangi dosa orang yang ya mengikuti dia. Tetap dia dosa, tapi dia ditambah dosa karena dia yang menyontohkan. Waliyadzubillah min dzalik. Dan juga sabda beliau adal al khair kafailih. Orang yang menyeru pada kebaikan sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan. Dan apalagi dakwah itu tugas para rasul, profesi para nabi. Maka alangkah mulianya orang yang mengemban profesi itu. Dan tidak harus jadi tugas itu kita harus di podium. Dakwah itu dengan segala cara. Orang yang jadi dokter, dia dakwah dengan dokternya. Ya, dia tetap menganjurkan bahwa orang tawakal kepada Allah SWT. Ini adalah sabab. Ya, punya dokter itu kedokterannya sabab. Tetap kembali kepada Allah SWT, minta kesembuhan pada Allah. Bismillah, baca sholawat. Ya, itu kan bisa juga dakwah dengan segala lini, segala aspek. Tidak harus semua jadi ustadz ya. Tidak harus semua di podium dakwah itu. Tidak harus di dakwah bilhal. Dakwah dengan
Nah, kita yang contoh yang masih hidup aja lah. Ammi Husain bin Abdullah Segaf itu rahimahullah radhiyallahu beliau itu tidak pernah ceramah. Ya kan? Ceramah di podium, dengar antum Ammi Husain. Ya dakwah dengan halnya. Ya, artinya tidak harus tidak harus sama dakwah itu tidak harus dengan lesan, dengan itu salah satu bentuk seruan pada Allah. Nah, lanjutan ayat itu 104 di surat Al-Imran surat ketiga ayat 104 itu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu di bawah itu halaman 16 bawah itu kesibukan Nabi itu dalam seluruhnya adalah menyeru kepada Allah dengan perkataan dan perbuatan. Itu kesibukan Nabi. Semua beliau dakwah kepada Allah, semua gerak-geriknya dakwah kepada Allah. Untuk itulah Allah mengutus beliau. Ya, dan itulah Allah menyerunya sebagaimana Allah berfirman, ini sudah saya baca bahasa Arabnya kemarin, saya tinggal mengulang saja sebelum masuk ke amar ma'ruf nahi mungkar ini. Sebagaimana Allah berfirman, ya sesungguhnya aku ini hanya diperintah untuk menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Dan hanya kepada Allah aku menyeru dan hanya kepadanya aku kembali. Ya, hanya kepada Allah aku menyeru. Qul inna ma umirtu an a'budallaha la usyrika bih ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 36. Maka orang yang terdekat dari Rasulullah SAW ini, kalau kita sekarang alhamdulillah kita sedang berada pada bulan Maulid, ini casnya itu masih kuat. Casnya masih kuat. Maka orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW adalah yang paling dicintainya di dunia dan di akhirat. Ialah yang paling giat melakukan hal ini, yaitu dakwah kepada Allah. Dan paling banyak kesibukannya dengan perbuatan ini, yaitu dakwah kepada Allah, serta paling sempurna masuk di dalam dakwah kepada Allah. Aqrabun nas min Rasulillah aulahum bi fid dunyal akhirah ahrasuhum ala hadzal amr. Orang yang paling ngerakus terhadap, orang yang paling dekat dengan Rasulullah di dunia dan di akhirat. Ya, mudah-mudahan kita juga sebagaimana kita diizinkan menyebut nama beliau gitu. Ya, wa Allahum karamah lana dzikrun nabiyil karim, tadi yang dibaca qasidah ya Maulidul Mustafa. Azam karamah lana, paling besarnya karomah kemuliaan Allah kepada kita adalah kita bisa menyebut Nabi SAW. Itu azam karomah. Kita enggak. Karomah itu katanya bisa terbang ya. Bisa, ya. Paling azam karomah itu bisa kita menyebut Rasul SAW. Itu sudah azam karomah lah. Asa ya bidhikri wa hubbi nugim. Semoga kita untuk menyebutnya dan cinta kepadanya nugim, selalu istiqomah dalam menyebut beliau dan cinta kepada beliau SAW. Itu doanya Ali Habsyi ya radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih darani amin. Kemudian jadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling paling rakus terhadap dakwah itu tadi. Dan paling aktsaruhum syughlan, paling banyaknya kesibukan bihi dengan dakwah tadi, bihadzal amr, dengan perkara ini. Wa tamdukul, paling sempurna masuk pada dakwah ini bi ad-da'wah ilal khair al-mufassal bil iman wa ta'ah. Nah, dan lanjutan ayat wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu di halaman 17 atas. Allah berfirman, dan mereka, ciri-ciri umat Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah selain yad'una ilal khair. Ciri-ciri umat Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad itu adalah selain menyeru kepada kebaikan adalah ya'muruna bil ma'ruf. Mereka selalu berusaha memerintah kepada yang ma'ruf, yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah daripada perbuatan diingkari. Wa ulaika humul muflihun, dan langsung Allah beri predikat mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lihat kalimat muflihun di akhir di Quran, atau faizun atau fauz di Quran itu, coba antum perhatikan. Tidak ada satupun yang dikaitkan dengan masalah dunia. Dzalikal fauzul azim. Itu pasti dengan surga. Dengan keberuntungan akhir. Qul aflahal mu'minun alladzina fi shalatihim khashi'un, dan seterusnya. Ulaika humul warithuna alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Itu yang disebut mukminun. Jadi mukminun itu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, didekatkan pada surga, itulah orang yang beruntung. Coba antum lihat kalimat fauz, kalimat falah di Quran itu tidak ada ya satupun yang dikaitkan dengan masalah duniawi. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka wal falah wal fauz ini. Beliau langsung mendefinisikan di sini al falahu, dan utawi keberuntungan itu, ya adapun keberuntungan itu wal fauzu bi sa'adatid dunya wal akhirah, adalah memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar.
Dan adapun memerintah dengan yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar itu min a'dhami sya'iriddin. Itu setengah sebagian daripada paling agungnya syiar-syiar agama. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah paling agungnya syiar agama. Itu ya di halaman 17. Saya langsung baca yang aslinya, saya terjemahkan ya kurang lebih samalah dengan yang di situ. Ya. Wa aqwa da'imil Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar itu paling kuatnya tiang-tiang pilar-pilarnya Islam. Wa ahammul wadhaif 'alal muslimin, dan paling pentingnya tugas di antara kaum muslimin. Wa bihima, dengan keduanya ini dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu qiwamul amri, tegaknya perkara, semua perkara itu dengan amar ma'ruf nahi mungkar, wa salahus sya'ni kulluh, dan bagusnya seluruh perkara itu hanya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa bi ihmalihima, dan dengan menteledorkan amar ma'ruf nahi mungkar, tata'attalul huquq, akan lumpuhlah hak-hak manusia, wa tuta'addal hudud, dan akan dilampauilah batasan-batasan agama, wa yakhfal haqqu, dan akan tersembunyi kebenaran, wa yadharul batil, dan akan nampak kebatilan. Ya, kita lihat sekarang. Bahkan bukannya sekarang, mulai kurun yang sudah lama ditinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, orang ya memang amar ma'ruf nahi mungkar tidak banyak kuat karena banyak musuhnya pasti. Ya. Kita lihat saja sekarang rusaknya semua lini ekonomi semua itu karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada yang mencegah lagi orang dari muamalat yang fasid, yang rusak, yang itu semuanya akan berujung walaupun kelihatannya untung sesaat, tapi akan berujung kepada kehancuran. Ya. Kemudian, jadi betul kata Habib Abdul Haddad, qiwamul amr, tegaknya perkara itu hanya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, seluruh perkara. Dan dengan ditinggalkannya amar ma'ruf nahi mungkar, ihmal, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, berarti tata'atul huquq, akan lumpuh semua hak. Karena orang tidak ada lagi tawasul bil haq, tawasul bis sabr, tidak ada lagi saling mengingatkan kok. Orang sekarang ini yang mengingatkan, mengkritik itu dianggap musuh. Bagi yang di sono itu, tidak tahu yang di mana. Anggap musuh semua, main comot aja. Yang nggak setuju, comot. Ya tunggu saja kehancurannya. Ya, doa saya tetap, ya Allah binalah, kalau tidak bisa binasakan. Bina kalau tidak bisa binasakan, singkat dan padat. Bina ya Allah, kalau tidak bisa binasakan. Ya apa ngantai jatah sego, ngantai no jatah sego. Ya buat apa? Ya, orang kayak gitu. Bikin runyam masyarakat. Wal ma'rufu ibaratun. Apa ma'ruf itu? Kan katanya memerintah pada ma'ruf. Apa sih ma'ruf itu? Al ma'rufu. Adapun al ma'ruf, kita tahu secara bahasa ma'ruf itu artinya sesuatu yang dikenal. Arafa ya'rifu, ma'rifatan arafa ya'rifu, itu mengenal. Ma'ruf berarti yang dikenal. Ibaratun an kulli syai'in amarallahu bi fi'lih. Al ma'ruf itu adalah istilah tentang segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk melakukannya. Wa habba min ibadil qiyama bihi, dan Allah suka dari hambanya untuk menegakkannya, menegakkan hal itu, maka itu ma'ruf. Sesuatu yang Allah suka dan Allah perintahkan kita untuk melaksanakannya, baik yang sunnah maupun yang wajib, itu ma'ruf. Wal qiyamu bidzalik wal munkaru, kebalikannya al munkar, yang diingkari, sesuatu yang diingkari. Kullu syai'in karihallahu fi'lah, segala sesuatu yang Allah membenci akan memperbuatnya, membenci orang yang memperbuatnya. Wa habba man min ibadihi tarkah, dan Allah suka daripada hambanya untuk meninggalkannya, itu mungkar. Wal qiyamu bidzalik, dan adapun menegakkan dengan hal itu, ya, lanjut menegakkan kelawan mengkono amar ma'ruf nahi mungkar, iku a'ni, itu yang saya maksud adalah al-amru wan nahya, yaitu apa? Yang saya maksud dengan itu adalah amar dan nahi, amar ma'ruf nahi mungkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu la budda minhu, ora kena ora. La budda minhu. Harus, wajib. Ini jadi terjemahan Jawa lah, ora kena ora. Jadi harus. La budda minhu. Wala rukhsata fi tarkih. Tidak ada rukhsah untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasul sungguh telah bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat, siapa man tadi minkum di antara kalian mungkaran, akan satu kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaknya merubah siapa man tadi hu akan kemungkaran tadi biadi, dengan tangannya man. Fa illam yastati fa bilisani,
Maka jika tidak mampu siapa man tadi untuk merubah fabilisan, maka dengan lisannya man. Tidak mampu dengan tangannya man, maka dengan lisannya man. Fa'ilam yastati, maka jika tidak mampu siapa man tadi, fabiqalbi, maka dengan hatinya man. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah paling lemahnya iman. Itu tegas. Ini itu perintah dari Rasul untuk merubah kemungkaran dengan cara apapun yang kita mampu. Mulai dari kekuatan, kalau kita berani silakan. Nanti akan dibahas oleh Habib Abdullah Haddad tentang amar ma'ruf munkar ini. Asalnya adalah fardu kifayah dan bisa berubah menjadi sunnah ketika amar ma'ruf nahi munkar ini bisa membahayakan nyawa kita atau harta kita atau keluarga kita. Maka itu yang asalnya fardu kifayah menjadi sunnah. Artinya sunnah berarti kan kalau dikerjakan ya dapat pahala asal berani. Asal punya keberanian silakan maju. Tapi asal tahu resikonya gitu. Maka ketika sudah mentok begitu, maka berubah hukumnya asalnya fardu kifayah jadi sunnah. Nanti akan dikutip, dinukil oleh disindir atau disebutkan oleh Abdullah Haddad di paragraf-paragraf berikutnya. Fi riwayat ukhra, dalam riwayat yang lain, walaysa wara'a dzalika yanil ingkar bil qalbi, dan tidak ada di belakang itu, yakni yang beliau maksud adalah pengingkaran dengan hati. Tidak ada di balik pengingkaran dengan hati minal iman, daripada keimanan, apa mithqalu dzarratin, seberat dzarrah pun. Kalau sudah adaful iman itu berarti paling lemahnya iman dengan hati. Maka di belakang itu sudah tidak ada keimanan sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Bukan suatu salam Rasul bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Laisa minna, bukan termasuk dari kami. Man lam, siapa orang yang lam yarham, tidak mengasihi siapa man tadi akan shaghirana, orang yang kecil dari kami, dari kita, wa yuwaqqir kabirana, tidak menghormati yang besar yang lebih tua dari kita, wa ya'mur bil ma'ruf, tidak memerintah dengan yang ma'ruf, wa yanha, dan tidak mencegah daripada yang munkar. Maka orang yang seperti itu bukan termasuk kelompok kami. Orang yang tidak merahmati yang lebih kecil, menghormati yang lebih besar, tidak amar ma'ruf, tidak nahi munkar, laisa minna. Itu berarti naudzubillah bukan kelompok kami, kata Rasulullah SAW. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda juga, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tatamurunna bil ma'ruf, sungguh kalian hendaknya menyuruh kepada yang ma'ruf, wala tanhawunna 'anil munkar, dan sungguh kalian hendaknya mencegah dari yang munkar, wala ta'khudunna 'ala yadidh zalim, dan hendaknya kalian mengambil, menahan tangannya orang yang zalim. Atau apa yang terjadi kalau tidak dilakukan? Aulaya ba'atsanallahu 'alaikum iqaban min indih, atau Allah akan mengutus kepada kalian hukuman siksa dari sisinya, waliyadzubillah. Ya. Atau dalam riwayat yang lain, aula yusallitanna 'alaikum sultanan zaliman, atau Allah akan kuasakan kepada kalian pemimpin yang zalim. Kalau kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Sudah tidak usah dibahas, tahu sendiri kan. Ya, sudah. Ya. Tahu sendiri. Jadi atau Allah akan kuasakan, dan ketika itu wa yad'u khiyarukum, ketika itu berdoa orang yang atau menyuruh orang yang terbaik dari kalian, fala yustajabu lahum, namun tidak dikabulkan. Sudah, kalau itu sudah terjadi, maka orang yang baik-baik pun berdoa, namun sayang doanya tidak dikabulkan oleh Allah SWT karena merebaknya kemungkaran dan diamnya orang-orang yang soleh. Jadi kesolehan cuma pribadi, dia diam saja kalau ada kemungkaran yang terjadi. Waliyadzubillah. Maka Rasulullah bersabda, idza habat ummati an taqula lidzalimi ya zalim, apabila habat, takut, gentar siapa umatku antakula, apa yakni berkata, akan yakni berkata, takula berkata siapa ummati, siapa umatku li zalim, kepada orang zalim, ya zalim, dia takut berkata wahai orang yang zalim, faqad tuwuddi aminha, faqad tuwuddi aminha, maka sungguh telah dipamiti umat itu. Berarti kalau sudah dipamiti wes buyar umat itu. Siapa kalau jika umat itu tidak berani mengatakan pada yang zalim, wahai zalim, maka tuwuddi'a itu. Wa makna dzalika, dan makna tuwuddi'a minhu itu, faqad dhahaba khairuha, sungguh telah lenyap kebaikan umat itu, wa dana halakwa, dan sudah dekat kebinasaan umat itu. Waliyadzubillah min ghadabillah. Kita berlindung daripada murka Allah SWT. Berapa menit tadi itu? Ini soalnya 30 menit sudah ada nyanda ini. Ngerambiang ini wis 30 menit. Ini sudah juk. Oh ya. Sudah juk tambah tak nyambung. Ya. Sampai situ aja dulu lah.
Belum menit. Baru tambah menit 5 menit lagi kan. Tadi saya mulai jam 21.11. Ya, hampir 40 menit. Dari situ dulu lah, mudah-mudahan manfaat. Manfaat Nabi Malam Tanah, yang mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kita tentang amar ma'ruf nahi munkar. Tapi memang berat. Apa? Ya, berat tantangannya ya, karena untuk amar ma'ruf nahi munkar tidak gampang. Ya, maka mudah-mudahan Allah SWT memberi kekuatan pada kita untuk mengamalkan. Wallahu a'lam. Bismillah barangfa'na ba'am tanah zidna ilman nafi'a rabbana zalamna anfusana ilam taghfir lana tarhamna la nakunu khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sallu Fatihah. Amin warahmatullahi maliki yaumiddin. Sebentar ziyadah sedikit. Saya teringat tadi Ustaz Muhammad Barabah menjelaskan tentang bukti daripada cinta.